Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Sehat, oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Dwi dipimpin berdoa. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dwi. Sama-sama Nah, Bu. sekarang Ibu akan melakukan presensi ya. Mbak Dwi, Hadir Bu. ya semuanya berangkat ya. Berangkat Bu. Oke, pintar. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk fokus biar anak-anak belajarnya fokus, oke? Ibu contohin ya. Siap, Bu. Tepuk fokus. Fokus, fokus, fokus. Oke. Bisa? Bisa Bu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Fokus, fokus, fokus. Oke. Nah, udah siap belajar ya anak-anak? Siap Bu. Oke. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Free memory. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Nah, tentang perbedaan-perbedaan itu kan Bu. Ya, benar sekali, kita belajar tentang perbedaan berbagai macam, ada suku, budaya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 dan pembelajaran 3. Nah, jadi nanti materinya ada gerak dasar berjalan, terus ada adaptasi tumbuhan, dan yang terakhir menemukan informasi penting menggunakan 5W1H. Oke. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan nanti ada mengamati, praktik, dan kerja kelompok. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nah, yang pertama nih, Ibu punya pertanyaan nih. Bagaimana cara berjalan yang baik? Adakah yang tahu anak-anak? Saya Bu. Ya, gimana? Badannya tegak. Ya. Terus apa lagi? Kakinya majunya ke depan satu-satu Bu. Ya, nah, jadi di sini Ibu punya gambar nih. Contoh gerak dasar berjalan. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati gambarnya. Kepalanya tegak menghadap ke depan. Terus postur tubuhnya juga lurus tegak, jadi jangan membungkuk. Nah, terus ada punggungnya juga tegak. Terus tangan mengepal longgar. Jadi mengepal longgar itu jangan rapat-rapat gini. Jadi kayak biasa, rileks aja. Nah, terus tumit kaki ke depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Jadi kalau berjalan itu yang menyentuh itu tumitnya terlebih dahulu, bukan ujung kakinya. Iya Bu. Nah, tumitnya dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan gerak dasar berjalan. Siap anak-anak? Siap Bu. Oke, kita praktik ya. Ya. Anak-anak, sekarang kita akan mempraktikkan gerak dasar berjalan. Nah, jadi nanti kita praktiknya menggunakan permainan ya. Ya Bu. Nah, jadi nanti anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Nanti caranya gini, Ibu akan mencontohkan. Jadi nanti anak-anak baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang depan sendiri nanti jalan cepat terus menalikan tali ini ke pohon. Ya. Nah, nanti kalau sudah menalikan di pohon, anak-anak balik lagi dan menuju barisan yang paling belakang. Oke. Ibu praktekkan ya, perhatikan Bu. baik-baik. Jadi, anak-anak berdiri tegak. Jadi, sikap berjalan yang benar. Tadi kan sudah mempelajari. Nah, Ya. kita praktekkan. Ini tapi sekarang prakteknya menggunakan jalan Cepat. Ibu praktekkan ya. Nih. Paham anak-anak? Paham Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang Ibu copot talinya dulu. Ya. Nah, ini bisa dimulai dari Mbak Dwi. Siap Bu. Oke. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Ayo anak-anak yang kelompok lain. Jadi kita lomba ya. Siapa yang paling banyak menadikan pitanya, nanti dia yang menang. Oke. Sudah selesai anak-anak? Udah Bu. Oke. Nah, anak-anak
tadi kan kita sudah mempraktikkan gerak dasar berjalan menggunakan permainan. Gimana? Seru nggak? Seru Bu, aku Seru. menang. Oke, jadi sekarang udah mengerti ya bagaimana cara berjalan yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Nah, anak-anak tahu bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu pengertian adaptasi tumbuhan? Tidak. Nah, jadi adaptasi tumbuhan itu adalah cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Tara. Anak-anak tahu ini gambar apa? Tahu Bu, tahu. Gambar apa? Kaktus kan Bu? Ya, benar sekali, ini gambar kaktus. Nah, kaktus ini hidupnya di mana? Di tempat kering. Tempat kering yang mengandung airnya sedikit. Nah, anak-anak tahu nggak gimana kok tumbuhan kaktus ini bisa hidup di lingkungan yang kering? Cara mereka beradaptasi gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Bu. Oke. Nah, sekarang kita baca bersama-sama nih. Cara tumbuhan beradaptasi. Nah, ini ada tumbuhan kaktus. Cara beradaptasinya yang pertama yaitu batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi anak-anak kalau mengamati tumbuhan kaktus kan batangnya itu licin kan? Iya. Tahu. Nah, itu yang licin itu namanya lapisan lilin. Itu berguna untuk mengurangi penguapan. Jadi cadangan air di dalam tumbuhan itu bisa banyak sehingga mereka bisa bertahan di lingkungan yang kering. Nah, selanjutnya daunnya kaktus itu berbentuk apa anak-anak? Duri Bu, tajam-tajam. Ya, ini. Jadi tumbuhan kaktus itu daunnya bentuknya duri, beda dari tumbuhan yang lainnya. Nah, daun yang berbentuk duri ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau tumbuhan pada umumnya kan daunnya lebar-lebar, jadi mereka menguapnya membutuhkan air yang banyak. Sedangkan tumbuhan kaktus kan durinya kecil-kecil. Nah, itu agar penguapan airnya menjadi sedikit. Nah, jadi gitu anak-anak, contoh cara tumbuhan kaktus beradaptasi. Sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan. Ini ada modul. Nanti bisa membantu anak-anak untuk menambah wawasan. Nah, ini Ibu punya contoh lagi nih. Ada tumbuhan apa ini anak-anak? Bunga Bu, bunga apa ya Bu? Bunga teratai. Teratai. Nah, bunga teratai ini hidupnya di mana? Di air. Di air, benar sekali. Nah, karena tumbuhan teratai ini hidup di air, maka mereka akan memiliki banyak air. Agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang banyak air, makanya daunnya teratai itu lebar Bu, supaya besar. penguapannya juga banyak. Nah, seperti itu. Jadi berbeda dengan tumbuhan kaktus. Oke, paham ya anak-anak? Paham Bu. Nah, Ibu juga akan membagikan LKPD. Nah, nanti anak-anak kerja kelompok. Jadi di sini nanti ada tulisan nama. Nah, nanti diisi namanya anak-anak dan anggota kelompoknya ya. Ya Bu. Terus kelasnya juga diisi. Kelas berapa? 6. Sama nomor absennya. Oke. Selanjutnya dibuka halaman selanjutnya. Nah, tadi kan anak-anak sudah mempraktikkan gerak dasar berjalan. Nah, nanti anak-anak disuruh menjelaskan bagaimana cara berjalan yang baik dan benar menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Selanjutnya, kegiatan 2. Ayo mengamati. Nah, tadi kan anak-anak sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, nanti anak-anak bersama kelompoknya mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Terus, nanti anak-anak mengamati dan menganalisis kira-kira bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, nanti hasilnya dibuat laporan seperti ini contohnya. Ada tabel. Jadi anak-anak membuat tabel seperti ini. Nanti kolom pertama diisi nomor,
kolom kedua nama tumbuhannya, dan kolom ketiga cara beradaptasinya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya. Oke. Nah, yang terakhir ada kegiatan ketiga. Nah, di sini nanti anak-anak disuruh memilih satu teks sejarah, itu anak-anak bebas memilihnya. Nah, terus nanti anak-anak diminta untuk mencari informasi penting yang terdapat pada teks. Nanti hasilnya ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini juga secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah mengerti bagaimana cara menemukan informasi penting dalam suatu teks? Belum tahu, Belum Bu. paham ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan tipsnya. Yang pertama yaitu membaca judulnya. Nah, kita dapat mengetahui gambaran besar isi dari sebuah teks melalui judul. Jadi misal, nanti judulnya itu tentang Soekarno. Nah, berarti nanti isi teksnya kira-kira berisi tentang Soekarno. Nah, terus yang kedua yaitu dengan cara skimming. Skimming adalah membaca sekilas, melatih gerak mata untuk melihat, memperhatikan, dan menemukan informasi dari bacaan dalam waktu singkat. Jadi, membaca skimming itu dibaca dalam hati. Kan berbeda kalau dibaca ada suaranya, dibaca nyaring itu membacanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau membacanya dengan cara dalam hati itu lebih cepat. Oke, terus yang ketiga mencatat isi pokok. Nah, jadi nanti anak-anak itu jika ingin lebih mudah mengetahui isi dari suatu teks, nanti anak-anak cara membacanya membaca dengan misal membaca satu paragraf. Terus anak-anak catat isi pokok dari paragraf tersebut apa. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang ini menemukan informasi penting itu dapat melalui informasi kata tanya yang biasa disebut dengan 5W1H. Nah, anak-anak tahu 5W1H itu apa aja? Tahu, Bu, tahu. Yuk kita sebutkan bersama-sama. What itu apa? Ya. Terus where itu di mana? Ya. Terus Who? when kapan? Iya, kapan? Terus who siapa? Terus why mengapa? Terus yang H itu How. apa ya, Bu? How. Oh, How itu mana? Nah, sekarang Ibu punya, kita praktekkan tipsnya ya. Ibu punya teks, bentar. Teks sejarah. Nah, sekarang kita pertama-tama memprediksi dari judulnya. Judulnya apa anak-anak? Coba dibaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi judul teksnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Coba Mbak Dwi, kira-kira isi dari teks ini berdasarkan judulnya apa? Isinya tentang proklamasi kemerdekaan yang ada di Indonesia, Bu. Ya, jadi coba ya kita simpan dulu prediksi yang pertama yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, yang kedua kita prediksi menggunakan gambar yang ada pada teks. Nah, di sini ada gambar. Anak-anak tahu ini tokohnya namanya siapa? Tahu, Bu, tahu. Siapa? Pak Presiden Soekarno. Ya, benar sekali, ini adalah Pak Soekarno. Nah, kira-kira dari gambar Pak Soekarno ini anak-anak bisa memprediksi atau menebak isi dari teks ini adalah apa? Menceritakan tentang Soekarno. Ya, menceritakan tentang Soekarno. Soekarno itu adalah salah satu tokoh proklamasi. Ya, benar sekali. Nah, sekarang coba anak-anak baca per paragraf. Terus nanti dicatat dan kita cocokkan apakah benar antara prediksi anak-anak tadi dengan isi yang ada dalam teks. Nah, ini anak-anak kerjakan secara berkelompok ya. Ya, Ibu Bu. bagikan teksnya. Nah, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Nanti hasilnya ditulis di buku masing-masing biar anak-anak punya catatan ya. Ya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Ada kesulitan Mbak Dwi? Belum, Bu, masih bisa. Oke. Jangan lupa ya nanti ditulis identitasnya, ada nama, nomor, dan kelasnya. Ya, Bu, siap. Nah, sudah selesai anak-anak?
Sudah, Bu. Ada yang masih kesulitan? Ada yang belum selesai? Udah selesai semua. Udah selesai semua. Oke. Nah, sekarang coba kita cocokkan ya. Anak-anak perhatikan isi dari yang sudah anak-anak catat. Nah, jadi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini berisi tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi prediksi anak-anak tadi hampir benar ya tentang proklamasi kemerdekaan yang di dalamnya menjelaskan tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Oke. Tokoh yang pertama ada Bapak Soekarno. Iya, tadi prediksi anak-anak benar. Ada tokoh proklamasi yang bernama Soekarno. Terus yang kedua ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Ya, benar sekali, ada Muhammad Hatta. Terus yang ketiga. Nah, di sini ada Ahmad Subarjo. Terus ini ada Laksamana Tadasi Maeda. Nah, Laksamana Tadasi Maeda ini berjasa pada proses proklamasi karena rumahnya dipakai untuk menyusun teks proklamasi. Oke, benar sekali. Terus di sini ada Ibu siapa anak-anak? Fatmawati, Nah, Bu. jasa Ibu Fatmawati dalam proklamasi apa anak-anak? Menjahit bendera pusaka, Bu. Iya, benar sekali. Jadi bendera pusaka, bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, gimana anak-anak, kalian lebih paham tidak kalau menggunakan cara tadi memprediksi? Paham, Bu. Lebih paham, lebih Ya, mudah ya ya. daripada anak-anak membaca semua teks terus nanti anak-anak bakalan lupa tadi teksnya tentang apa ya. Iya, Bu. Oke, sekarang sudah paham? Sudah. Nah, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, oke. Karena sudah paham, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang cara berjalan, Ya, terus yang adaptasi kedua? tumbuhan, Benar terus sekali. tadi tentang mencari informasi itu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, Ibu mau bertanya nih, coba anak-anak masih ingat tidak? Cara berjalan yang baik, contohnya satu apa? Sikapnya gimana? Badannya tegak. Ya, benar sekali. Terus, yang kedua, contoh adaptasi tumbuhan teratai di lingkungannya. Apa tadi? Itu, Bu. Apa? Di air akarnya panjang, Ya, terus daunnya terus- lebar. Benar sekali, pintar anak-anak Ya. masih ingat ternyata. Nah, sekarang sudah selesai. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh. Contohnya yaitu dengan cara berjalan dengan tegak. Nah, kita juga mempelajari cara tumbuhan bertahan hidup, beradaptasi di lingkungannya Lingkungan. untuk bertahan Hidup. Yang ketiga, menemukan informasi penting dengan cara memprediksi. Nah, oke. Terus gimana anak-anak perasaannya hari ini? Senang, Bu. Seru Senang nggak? banget, seru. Seru ya? Ya. Besok lagi ya, kita Iya, Bu. praktek-praktek lagi ya, Siap, mengamati Bu. lagi ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal sebagai bahan evaluasi. Sebentar anak-anak. Nah, ini ada soal, coba anak-anak perhatikan. Di sini nanti caranya yaitu dengan cara disilang jawaban yang Benar. benar. Terus coba diperhatikan halaman selanjutnya, ini masih sama. Terus coba anak-anak lihat halaman terakhir. Sudah? Ibu, sudah. Nah, di halaman terakhir itu ada perintah. Berilah tanda centang yang termasuk ciri-ciri gerak dasar berjalan yang benar. Nah, nanti yang termasuk gerak dasar berjalan yang benar nanti anak-anak centang. Nah, ini soalnya anak-anak bawa pulang, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok pagi ya. Ya, Bu. Jangan siap. lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, karena hari ini sudah selesai, kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Ya. Nah, sekarang Mbak Dwi pimpin doa yuk. Ya, Bu.
Duduk siap, mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Kalian luar biasa, hebat semua. Nah, Ibu berpesan ya, besok kalau kita sedang belajar itu anak-anak harus fokus. Jadi jangan sambil bermain, jangan sambil gojek sama temennya, ramai sama temennya. Jadi kalian harus memperhatikan Bu Guru ya, Ya, Bu. biar ilmunya yang didapat juga maksimal. Oke, pintar. Nah, Ibu akhiri. Jika Ibu ada salah mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Baik, Bu.